Shalom saudara, buah roh terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Nah saudara, buah roh adalah seluruh perubahan karakter atau perubahan hidup yang kita sebagai orang percaya akan alami ketika kita membiarkan Roh Kudus untuk melakukan transformasi dan mengubahkan diri kita dari dalam. Nah, ketika kita melakukannya dengan kekuatan, mengandalkan usaha kita sendiri, lama-lama tentu saja kita akan menjadi capek dan frustasi karena kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita untuk menghasilkan buah roh itu. Oleh karena itu memang kita membutuhkan Roh Kudus yang membentuk, mentransformasi dan mengubahkan hidup kita dari dalam sehingga kita itu bisa memilih melakukan yang baik dan juga mengendalikan diri kita dari setiap dorongan ataupun hawa nafsu yang jahat, memilih melakukan yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, kata penguasaan diri di dalam bahasa aslinya itu adalah enkretheia dari dua kata, yaitu en yang artinya di dalam dan kratos yang artinya kekuatan atau kuasa. Jadi secara hurufiah, enkretheia artinya itu adalah kemampuan atau kekuatan untuk menguasai apa yang ada di dalam. Nah, dalam bahasa Yunani klasik, biasa kata enkretheia ini digunakan untuk menggambarkan para atlet yang benar-benar mendisiplinkan dirinya berlatih setiap hari untuk satu pertandingan tertentu. Nah, artinya mereka itu benar-benar berusaha memilih apa yang terbaik bagi diri mereka, yaitu dengan berdisiplin diri, melatih diri setiap hari untuk mencapai kemenangan, dan juga sekaligus mereka menahan diri, mengendalikan diri mereka dari keinginan untuk bermalas-malasan, makan yang tidak sehat, yang itu mungkin akan berkontribusi pada kekalahan mereka di dalam pertandingan. Nah, sebagai orang Kristen, pengendalian diri ini juga adalah sesuatu yang penting karena kita tahu begitu banyak godaan dosa di dalam dunia ini yang setiap saat itu bisa membuat kita terjatuh, terjebak masuk ke dalam perbuatan dosa. Nah, kata pengendalian diri atau penguasaan diri ini disebutkan paling terakhir, tetapi bukan berarti menjadi paling tidak penting, tetapi justru penguasaan diri ini menjadi penutup yang penting karena dengan adanya penguasaan diri, kita baru bisa juga memunculkan dan menunjukkan buah-buah roh lainnya itu di dalam hidup kita. Nah, contohnya seperti ini. Dengan adanya pengendalian diri, kita itu tidak akan mudah marah-marah kepada orang yang mungkin rasanya sulit bagi kita. Tetapi sebaliknya, dengan adanya pengendalian diri, kita itu dimungkinkan untuk menunjukkan buah roh yang lain, yaitu kesabaran kepada orang-orang yang mungkin sulit yang kita hadapi. Adanya pengendalian diri juga menolong kita untuk bisa tetap menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita dan bukannya pergi mencari kesenangan di sana-sini. Nah, adanya pengendalian diri juga menolong kita untuk menahan diri dari mencari kesenangan untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tetapi adanya pengendalian diri menolong kita untuk menunjukkan kemurahan dan juga kebaikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, saudara, ada sebagian orang yang mungkin berpikirnya seperti ini. Mengendalikan diri artinya kan seperti mengekang diri ya, artinya tidak boleh melakukan ini dan itu. Justru ada pengendalian diri rasanya kita terkekang dengan hidup ini. Nah, tapi sebenarnya saudara, adanya pengendalian diri justru membebaskan kita. Mengapa seperti itu? Karena dengan adanya pengendalian diri, kita itu sebenarnya tidak lagi menjadi budak dari dosa. Tetapi kita itu sudah memiliki pilihan. Apakah kita mau memilih untuk melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita itu justru masih terperosok di dalam hal yang buruk? Dengan adanya pengendalian diri, kita itu dimampukan untuk menahan, mengontrol diri kita dari mengambil pilihan-pilihan buruk yang kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana buah roh pengendalian diri atau penguasaan diri ini bisa muncul di dalam hidup kita? Tentu saja kita harus menjadi pribadi yang taat dan tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memilih untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya
sebenarnya Tuhan juga melatih pengendalian diri kita di dalam hidup kita, di dalam hal-hal simpel yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Baik lewat kata-kata kita, lewat perilaku hidup kita, lewat pikiran, lewat perasaan, dan juga lewat keinginan-keinginan kita. Misalnya, saudara, kita sebagai orang Kristen kita tahu ya bahwa membaca firman Tuhan, berdoa itu adalah sesuatu yang penting. Nah, ketika kita menyadari itu sesuatu yang penting, mungkin kita juga dihadapkan kepada godaan untuk ya bermalas-malasan, nonton YouTube, nonton TikTok, seperti itu ya. Nah, pengendalian diri itu ketika kita memiliki itu, kita akan mulai bisa untuk memilih apakah saya mau memilih untuk membaca firman Tuhan ataukah saya lebih memilih untuk menonton YouTube, menonton TikTok. Nah, demikian juga ketika kita berhadapan dengan mungkin makanan yang begitu enak, makanan yang begitu banyak, mungkin kita akan kalap. Nah, tapi ketika kita memiliki pengendalian diri, kita akan memilih apa yang baik, kita makan secukupnya. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan hanya tentang makanan, tetapi bagaimana kita juga menjaga tubuh kita supaya bisa melayani Tuhan lebih lama. Nah, saudara, Tuhan itu memakai banyak hal di dalam hidup kita secara pribadi untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, memunculkan pengendalian diri tiap-tiap hari di dalam hal-hal yang kecil. Saudara, saya berdoa kiranya seluruh buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan juga penguasaan diri ini benar-benar nyata di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita.